Pemirsa, Indonesia kini tengah mengalami krisis kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi mengingat sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Tak main-main, jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Tak hanya di Bandung, kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Hal ini menjadi ironi karena peristiwa perkosaan justru terjadi di lingkup sekolah dan lembaga pendidikan. Data Komnas Perempuan mencatat selama 5 tahun terakhir terdapat 51 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di antara seluruh lembaga pendidikan, lingkungan kampus menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan seksual. Disusul lembaga pendidikan Islam dan sekolah formal SMA dan SMP. Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan justru didominasi oleh guru atau ustadz, disusul dosen, kepala sekolah, hingga sesama peserta didik. Sementara dalam 6 bulan terakhir tercatat puluhan siswa dan santri menjadi korban kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah di Indonesia. Banyaknya korban ditengarai akibat rasa malu dan takut untuk berbicara serta mengungkap nestapa yang menimpa mereka. Terlebih karena pelakunya justru orang yang sangat mereka hormati dan anggap sebagai pengganti orang tua. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tetapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Semua pihak mutlak bertanggung jawab karena yang menjadi korban adalah anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekerasan seksual yang semakin marak terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini sangat mengerikan dan memprihatinkan. Kasus-kasus yang terjadi menjadi alarm peringatan bagi semua pihak untuk merapatkan barisan demi mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dan kini akan kita perdalam bersama dengan Samara Amari, aktivis perempuan. Selamat sore, Mbak Samara. Selamat sore, Mas Ajat. Baik, ini tentu menjadi keprihatinan semua, kasus demi kasus terjadi dan tentu kita ingin ini semuanya bisa hilang di bumi Indonesia. Menurut Anda, dari kasus demi kasus ini, apa yang kurang atau apa yang salah? Ya, kalau menurut saya sebenarnya dari kasus-kasus ini hanyalah puncak gunung es ya, Mas Ajat. Yang sebenarnya terjadi adalah kita memang belum memiliki landasan hukum untuk yang pertama mencegah terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Baru kemarin lahir Permendikbud nomor 30, tapi itu juga masih aksesnya terbatas pada universitas dan pesantren gitu. Dan itu adalah sebuah peraturan yang luar biasa, tapi belum juga mengatur perkara korporasi dan lain sebagainya. Saat ini pun dalam RUU TPKS yang tentu kita apresiasi sudah lolos dalam prioritas DPR, tetapi banyak hal-hal yang sifatnya parsial dan jenis-jenis kekerasan seksual yang juga diaturnya masih secara terbatas, tidak selengkap RUU PKS yang sebenarnya. Makanya itu perjuangan kita masih panjang untuk mendorong jenis-jenis kekerasan seksual ini dan berbagai macam landasan pencegahan, pendampingan, akses legal dan akses konseling terhadap korban itu bisa didapatkan di mana saja dan melingkupi secara komprehensif gitu. Jangan sampai kita mencoba mencegah di lingkungan sekolah, iya penting, lingkungan pesantren iya penting, tapi juga banyak perlakuan pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan korporasi yang itu mungkin tidak banyak ketahuan gitu. Jadi ini harus komprehensif karena apa yang terjadi saat ini, kasus-kasus yang kita lihat saat ini hanyalah pucuk gunung es saja yang kebetulan viral dan kita tidak bisa menindak hanya basisnya pada viral saja. Baik, jadi Anda melihat sebetulnya ada banyak kasus yang tidak diungkap. Nah, sebetulnya dari sisi perempuan sendiri, apa yang bisa menguatkan mereka untuk berani berbicara? Ini kan sangat penting untuk kita suarakan. Ya, tentu nggak mudah karena memang korban kekerasan seksual itu kan mengalami trauma.
Sehingga makanya kalau misalnya ditanya kenapa banyak dari mereka yang baru berbicara mungkin 5 tahun, 3 tahun setelah kejadian, itu karena mereka masih mengumpulkan keberanian untuk bicara. Bukan karena sekedar mereka takut pada pelaku, tapi kejadian itu traumatik sehingga ketika mereka menyatakan itu akan kembali men-trigger memori mereka terhadap kejadian kekerasan seksual tersebut. Yang paling penting kita membuat ekosistem yang baik untuk korban berani bicara gitu. Nah saat ini saya lihat ekosistem kita memang masih terbatas. Makanya itu kenapa saya sangat mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan mendukung agar pasal-pasal penting dalam RUU PKS masuk ke dalam RUU PKS, dikarenakan disitulah adanya hak-hak korban yang dijamin gitu. Misalnya seperti akses secara gratis pendampingan hukum dan pendampingan konseling. Kalau kita tidak memberikan kedua akses ini terhadap korban, maka korban juga tidak bisa mendapatkan jaminan yang jelas untuk berbicara terkait apa yang pernah terjadi pada dirinya. Dan juga kita harus membangun ekosistem yang gak kalah penting, baik dari penegak hukum gitu ya, penyidik gitu, penyelidik, dan juga misalnya pemerintah sendiri dalam menangani kasus kekerasan seksual tuh harus punya persepsi yang sama, bahwa jangan pernah menyalahkan korban gitu, jangan sampai membangun pertanyaan-pertanyaan atau membangun kesan atau persepsi bahwa korban salah atau mengundang dalam kasus kekerasan seksual ini. Jadi ada dua level untuk membangun ekosistem itu. Pertama adalah ekosistemnya perundangan untuk memastikan korban mendapat hak. Yang kedua adalah ekosistemnya membangun konstruksi dan persepsi sosial kita sendiri terhadap korban kekerasan seksual. Baik, untuk hukumnya sendiri sedang dalam pembahasan, setidaknya kita menanti. Tadi anggota Balik berjanji setidaknya 6 bulan ke depan. Tapi bagaimana dengan ekosistem penegak hukum pemerintah? Apakah Anda melihat komitmen itu sudah nampak atau masih ada perbedaan persepsi dalam hal ini? Saya kira ini tidak akan cepat gitu. Jadi pasti prosesnya panjang. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Mendikbud dan juga mungkin pemerintah dan DPR terkait RUU PKS ini adalah langkah awal yang sangat baik dan perlu kita apresiasi. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Menurut saya kita juga harus membenahi sistem yang ada dalam pemerintahan. Misalnya seperti memastikan bahwa hotline aduan itu bekerja dan berfungsi dengan baik, tidak ada prosedur administrasi yang berlibat-libat. Yang kedua juga misalnya melakukan retraining terhadap penyidik hukum dan juga pun aparat-aparat pemerintah yang berkenaan langsung pada korban kekerasan seksual. Jadi harus banyak ditopang. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa RUU TPKS ini akan menyelesaikan semua persoalan kekerasan seksual. Tentu tidak. Harus ditopang peraturan-peraturan dan harus ditopang juga dengan upaya kita misalnya mendidik kembali aparatur pemerintah, aparatur negara. Baik, untuk ekosistem penegak hukum tadi pihak kepolisian dalam konteks penyidikan, apakah menurut Anda masih ada hal-hal yang memang membuat korban ini berat untuk mengungkapkan apa yang dialaminya? Iya, jadi memang kenyataannya kalau kita lihat dari berbagai laporan dan lain sebagainya, banyak korban-korban kekerasan seksual itu yang dalam proses hukum seringkali misalnya mungkin karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman, dan juga memang karena budaya patriarki itu sangat mengakar di Indonesia, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat korban itu merasa tidak nyaman gitu misalnya. Jadinya terkesan memojokkan korban gitu. Jadi itu juga sesuatu yang mungkin kalau misalnya di Polri dan lain sebagainya, di mana kepolisian sudah lebih terdidik, polisi lebih terdidik, mungkin iya. Tapi di daerah-daerah banyak sekali kasus-kasus di mana korban itu merasa justru terpojokkan karena pertanyaan-pertanyaan yang menganggap bahwa korban dalam tanda kutip mengundang kejadian itu untuk terjadi. Sehingga akhirnya menutup korban untuk kemudian mau lebih lanjut memproses secara hukum atau percaya pada institusi hukum untuk menangani kasus mereka. Jadi ini makanya menurut saya penting sekali untuk kita memahami bahwa fondasi awalnya tidak boleh menyalahkan korban, tapi percaya pada korban sampai terbukti sebaliknya. Baik, ini kan ada ekosistem hukum yang harus dilengkapi kemudian, tapi bagaimana juga dengan kesadaran masyarakat? Karena ada sebagian kasus kekerasan seksual ini diakhiri dengan kekeluargaan. Betul, itu menurut saya memang yang paling sulit karena banyak konstruksi dan stigma sosial yang sangat buruk terhadap korban kekerasan seksual. Itu makanya menurut saya penting sekali, dan ini bukan hanya peran pemerintah kalau menurut saya, tapi peran juga institusi keagamaan dan institusi sosial untuk membangun konstruksi bahwa kalau misalnya ada korban kekerasan seksual, mereka itu bukanlah orang yang salah, bukanlah orang yang hina gitu. Yang salah adalah pelakunya gitu. Konstruksi sosial dan stigma sosial sangat buruk terhadap korban kekerasan seksual, seolah yang salah adalah korbannya gitu. Jadi ketika itu terjadi, keinginan itu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk melindungi korban lebih besar. Padahal itu tidak melindungi karena
bagaimanapun juga persoalan seperti tidak bisa ditutupi. Paling tidak minimal mereka harus mendapatkan akses pendampingan konseling. Karena banyak dari mereka yang memendam situasi seperti ini, yang pada akhirnya di masa depan itu banyak yang terganggu dari segi kesehatan mental, gitu, depresi dan lain sebagainya. Jadi nomor satu menurut saya ini tidak melulu Mas Ajat terkait penindakan gitu. Penindakan penting sekali menurut saya mendak pelaku. Tapi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa hak korban itu dipenuhi. Dan itu proses kita di situ masih panjang dan landasannya sampai sekarang masih belum jelas. Baik, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk merapatkan barisan, melakukan aksi pencegahan nyata terhadap kekerasan seksual, Mbak Samara? Ya, saya kira yang paling penting adalah kita sangat aware gitu dengan sekitar kita gitu. Memang ini adalah situasi yang sangat sederhana, tapi dalam situasi di mana kita bisa melihat teman perempuan kita atau bahkan laki-laki ya, karena kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan gitu. Merasa tidak nyaman, merasa ketakutan, merasa dalam kondisi yang tidak nyaman lah. Kita harus mungkin lebih sering bertanya gitu ya, ada apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Ini situasi yang terkesannya sederhana, tapi sangat efektif. Itu yang paling tidak saya alami di sini. Saya di sini kan ikut berkali-kali training terkait bagaimana menangani teman-teman, bagaimana misalnya mendeteksi teman kalian yang berada dalam situasi tidak nyaman dan ada potensi kekerasan seksual di situ. Jadi menurut saya itu penting sekali untuk kita paling nggak menanyakan sekitar kita tentang potensi kekerasan seksual atau apakah mereka nyaman di rumah mereka, nyaman dengan pasangan mereka dan lain sebagainya. Dari hal kecil seperti itu sangat berpengaruh menurut saya. Baik, terakhir Mbak Samara, ini tadi kita bicara dari awal ini adalah fenomena gunung es, ada banyak korban yang tidak berani berbicara. Kalau pada kesempatan sore ini Anda dihadapkan pada perempuan-perempuan lain yang sekarang sedang memendam dan menjadi korban, apa yang bisa Anda sampaikan untuk mereka bisa kuat dan mampu untuk berbicara tentang kekerasan seksual? Iya, saya ingin teman-teman korban yang ada di sini tahu bahwa kalian tidak salah, bahwa kalian adalah orang-orang hebat, dan setiap kali kalian bicara, kalian justru menunjukkan kehebatan kalian, bukan menunjukkan stigma sosial yang ada. Dan saya percaya bahwa sekarang momentum itu sedang terbangun, dan pada akhirnya teman-teman korban kekerasan seksual akan mendapatkan keadilan di negeri ini, termasuk juga pemulihan hak-hak teman-teman. Dan saya sangat salut dengan apa yang teman-teman korban sudah lalui, dan saya yakin kita akan bisa melalui persoalan ini dan akan membuat landasan hukum yang layak, ekosistem yang layak untuk korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Samara Amani sudah berbincang bersama kami, aktivis perempuan, salam sehat. Terima kasih Mas Ajat. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami.